Kita lanjutkan membahas peran yang dimainkan oleh informasi dalam sebuah supply chain, serta keputusan terkait informasi utama apa saja yang dilakukan oleh manajer pada sebuah supply chain. Informasi yang baik akan meningkatkan utilitas aset supply chain dan koordinasi pada aliran supply chain, yang kemudian akan meningkatkan tingkat responsif dan mengurangi biaya. Contohnya, maskapai penerbangan yang secara rutin menggunakan informasi untuk menawarkan jumlah kursi yang tepat dengan harga diskonnya. Kemudian, maskapai ini juga menyisakan kursi yang cukup untuk pelanggan bisnis yang biasanya melakukan reservasi di saat-saat terakhir dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi tentunya. Meskipun berbagai informasi dapat membuat supply chain memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dengan biaya yang lebih rendah, ada juga bahaya yang terjadi pada terlalu banyaknya informasi. Dengan semakin banyaknya informasi yang dibagikan di seluruh supply chain, maka kompleksitas dan biaya infrastruktur yang diperlukan serta analisis tindak lanjut akan tumbuh secara eksponensial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi informasi minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yaitu push dan juga pull. Sistem push biasanya dimulai dengan memperkirakan forecasting atau perkiraan. Kemudian sistem push ini dimulai dengan perkiraan yang digunakan untuk menyusun jadwal produksi utama dan memutarnya kembali, membuat jadwal untuk pemasok, jenis suku cadang, jumlah dan tanggal pengiriman. Kemudian sistem pull akan membutuhkan informasi pada permintaan untuk ditransmisikan ke seluruh aliran produksi dan distribusi produk. Sistem pull ini memerlukan informasi tentang permintaan aktual untuk dikirimkan dengan sangat cepat ke seluruh rantai pemasok, sehingga produksi dan distribusi produk dapat mencerminkan permintaan sebenarnya secara akurat. Kemudian coordination and information sharing. Koordinasi pada setiap tingkatan supply chain memerlukan informasi yang sesuai dengan tingkat supply chain yang lainnya. Kemudian Sales and Operations Planning atau SOP merupakan proses pembuatan rencana persediaan secara keseluruhan berupa produksi dan inventory untuk memenuhi tingkat permintaan yang diantisipasi. Kemudian proses SOP ini dimulai dengan penjualan dan pemasaran yang mengkomunikasikan kebutuhan mereka ke rantai pasokan, dan pada gilirannya mengkomunikasikan kepada penjual dan pemasaran apakah kebutuhan dapat dipenuhi dan berapa biayanya. Sasaran SOP adalah menghasilkan penjualan, produksi, dan rencana inventory yang disepakati, kemudian dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan rantai pasokan dan pendapatan serta laba proyek. Rencana penjualan dan operasi atau SOP ini menjadi bagian informasi penting untuk dibagikan di seluruh rantai pasokan atau supply chain karena akan mempengaruhi permintaan pada pemasok perusahaan dan pemasok ke pelanggan. Kemudian enabling technologies. Manajer harus menentukan jenis teknologi apa saja yang digunakan untuk membagikan dan menganalisa informasi pada supply chain, misalnya ERP, SCM, dan RFID. Kemudian matriks apa saja yang berhubungan dengan informasi? Ada yang disebut dengan forecast horizon atau mengidentifikasi sejauh mana forecast akan dibuat. Kemudian frequency of update, mengidentifikasi seberapa sering sebuah forecast akan diperbarui. Kemudian forecast error, mengukur perbedaan forecast dan permintaan yang sebenarnya. Kemudian terdapat juga seasonal factors, mengukur sejauh mana rata-rata permintaan pada setiap musim.
apakah melebihi atau kurang dari rata-rata tahunan. Kemudian variance from plan, mengidentifikasi perbedaan perencanaan produksi dan inventory dan nilai aktualnya. Kemudian ratio of demand variability to order variability, ini mengukur standar deviasi pada permintaan masuk dan pemesanan yang dilakukan.